Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Chandra ini dengan nomor 21550101 dari kelas PSIC. Di sini saya ingin menjelaskan dan memaparkan sedikit materi yang ada pada modul 2. Oke, yang pertama di sini ada modul dengan nomor 2.1.1.6 LAB Different Function. Di sini kita diperintahkan untuk menulis fungsi string ini, yang dimana fungsi tersebut itu nanti akan menghasilkan output yaitu Hello Python di layar. Oke, kita coba dulu. Hello Python. Sekarang, oke, di sini outputnya itu sesuai dengan yang ada di perintah. Yang kedua, setelah percobaan di atas itu selesai, kita menuliskan fungsi lagi di baris baru, lalu kita tulis nanti menggunakan main. Nah, kita coba dulu. Di sini saya mau menuliskan nama saya, dia, lalu kita run. Nah, output yang terlihat di layar adalah dia, karena di sini saya menuliskan nama saya, yaitu dia. Lalu yang ketiga, ini kita disuruh untuk menghapus petik 2, dan setelahnya kita run kodenya. Kita hapus dulu. Ini udah nggak ada petik 2, lalu kita run. Hasilnya error. Hasilnya error. Lalu selanjutnya kita tulis kembali petik 2, tapi kita hapus tanda kurung. Oke, ini tanda kurung kita hapus dulu, lalu kita tambahkan petik 2. Lalu kita run. Hasilnya error juga. Lalu selanjutnya di sini kita disuruh untuk bereksperimen sesuai yang kita inginkan, mengganti petik 2 menjadi petik 1. Lalu lihat apa yang terjadi. Ayo kita coba. Petik 2 kita ganti petik 1. Lalu di run. Hasilnya sama, error. Coba kita tambahkan tanda kurung. Nah, untuk menggunakan tanda kurung itu bisa, walaupun di sini kita menggunakannya hanya petik 1. Jadi mau kita menggunakan petik 1 atau petik 2 itu tetap bisa, asalkan kita menambahkan tanda kurungnya juga. Oke, selanjutnya kita lanjut ke 2.1.1.18. Di sini kita disuruh untuk modifikasi baris pertama dengan menambahkan set dan n. Lalu kita tidak boleh mengubah apapun di baris kedua. Lalu untuk output yang diinginkan itu seperti ini. Kita coba dulu. Di sini kita tambahin set.
bintang 3 dan N titik 3. Lalu kita run. Nah, hasil yang dikeluarkan pada layar itu sama dengan output yang diinginkan pada modul 2.1.1.18 ini. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2.1.1.19 formatting the output. Jadi di sini kita disuruh untuk meminimalisir penggunaan kata print dalam fungsi di dalam sini dengan menggunakan tanda /n. Lalu kita disuruh membuat panah. Yang kedua itu bentuknya large. Lalu yang ketiga itu kita disuruh untuk membuat panah lagi yang ada duplikatnya menggunakan string bintang 2, di mana string bintang 2 ini artinya string dikali 2. Oke, kita coba dulu di sini. Di sini udah disiapin sebelumnya biar nggak repot. Jadi untuk original version, jadi untuk versi original itu ada ini. Lalu yang kedua itu kita mengurangi penggunaan kata print menggunakan string n. Ini ada /n maksudnya. Lalu yang ketiga itu kita disuruh membuat versi besarnya atau tingginya. Di sini ada, sudah. Selanjutnya kita disuruh untuk menduplikatkan panah menggunakan string kali 2 atau string bintang 2. Ini ada, dan selanjutnya kita run. Nah, setelah kita run, keluar hasilnya. Yang pertama ada original version. Lalu yang kedua ini dia with result string invocation, dia nggak ada bedanya sama yang original version untuk panahnya, hanya bedanya itu di codingan saja, karena kalau yang kedua ini kita tuh meminimalisir penggunaan kata print. Yang ketiga ini yang versi higher, versi tingginya. Lalu yang keempat ini versi double. Versi double sesuai dengan tadi yang kita buat. String dikali 2, jadi segitiga. Jadi tanda panahnya ada 2. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indrianti dengan NPM 2115061023 dari PSTC. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 lab, yaitu yang pertama lab 2.2.1.11 yaitu Python literal strings. Kemudian lab yang kedua yaitu lab 2.4.1.7 yaitu tentang variables. Yang ketiga yaitu lab 2.4.1.9 yaitu tentang variables a simple converter. Oke, langsung saja dimulai dari lab 2.2.1.11.
Di sini terdapat tujuan, skenario, dan hasil output yang diinginkan. Nah, dari tujuan lab ini yang pertama yaitu agar familiar terhadap fungsi print dan format dari penulisan fungsi print tersebut. Yang kedua yaitu mempraktekkan coding menggunakan tipe data string. Yang ketiga yaitu bereksperimen menggunakan kode Python. Nah, adapun skenario dari lab ini yaitu kita harus menuliskan dalam satu baris kode menggunakan fungsi dari print serta karakter baris baru dan escape agar sesuai dengan output yang diinginkan, yaitu menghasilkan 3 baris baru. Nah, hasil output yang diinginkan itu terlihat di sini, yaitu I am learning dan Python. Selanjutnya kita langsung saja coding. Pertama kita tuliskan print. Nah, karena di sini tujuannya menggunakan tipe data string, maka kita tambahkan tanda petik. Selanjutnya kita tuliskan I am. Kita tutup. Kemudian karena di sini kita harus menambahkan baris baru, maka kita beri huruf N yang berfungsi untuk menambahkan baris baru atau pindah ke baris baru. Selanjutnya kita tuliskan learning. Kita tambahkan huruf N juga, pindah ke baris baru. Selanjutnya kita tuliskan Python. Kita tambahkan N juga. Nah, di sini kita boleh cek terlebih dahulu apakah sudah benar atau belum sebelum kita lakukan running. Apabila dirasa sudah benar, langsung saja kita running. Nah, di sini pada konsol muncul output seperti yang diminta pada perintah di lab 2.2.1.11, yaitu di sini kita lihat sudah sama. Berarti coding ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita ke lab yang kedua, yaitu lab 2.4.1.7 mengenai variables. Di sini terdapat tujuan dan skenarionya. Tujuan dari lab ini yaitu agar akrab dengan konsep menyimpan dan bekerja dengan tipe data yang berbeda di Python. Kemudian bereksperimen dengan kode Python. Nah, skenario di sini disediakan sebuah cerita singkat. Cerita tersebut yaitu suatu ketika di Appleland, Johnny memiliki 3 apel, Mary memiliki 5 apel, dan Adam memiliki 6 apel. Mereka semua sangat bahagia dan hidup untuk waktu yang lama. Setelah membaca cerita singkat tersebut, kita memiliki beberapa tugas yang harus dikerjakan. Tugas pertama yaitu kita harus membuat variables dengan nama Johnny, Mary, dan Adam. Kemudian memberikan nilai pada ketiga variabel tersebut. Nah, nilai dari ketiga variabel tersebut itu harus sama dengan jumlah buah apel yang dimiliki oleh ketiganya masing-masing. Setelah memberikan nilai pada ketiga variabel tersebut, kita diharuskan untuk mencetak ketiga variabel dalam satu baris dan memisahkan ketiga variabel tersebut menggunakan koma. Langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat sebuah variabel baru dengan nama total underscore apples. Nah, nilai dari total variabel ini merupakan penjumlahan dari ketiga variabel sebelumnya, yaitu variabel Johnny, Mary, dan Adam. Kemudian kita diharuskan untuk
mencetak nilai dari variabel total underscore apples pada konsol. Nah, langsung saja kita coba praktekkan. Yang pertama kita harus membuat variabel Johnny, Mary, dan Adam terlebih dahulu. Di sini kita langsung berikan nilai saja. Untuk Johnny itu bernilai 3. Kemudian Mary bernilai 5. Dan Adam bernilai 6. Setelah itu kita cetak ketiga variabel tersebut dalam satu baris dan dipisahkan dengan koma. Kita ketikkan print. Kita ketikkan variabel Johnny, Mary, dan Adam. Karena kita ingin memisahkan ketiga variabel tersebut dengan koma, maka kita gunakan separator sama dengan ini sudah jadi. Kemudian kita coba running terlebih dahulu, apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini sudah benar. Johnny itu bernilai 3, Mary bernilai 5, dan Adam bernilai 6. Selanjutnya kita buat variabel baru bernama total underscore apples, yang nilainya itu merupakan penjumlahan dari variabel Johnny, Mary, dan Adam. Kemudian kita harus mencetak nilai dari total underscore apples. Kita ketikkan print. Total underscore apples. Nah, kemudian kita coba running. Di sini terlihat nilai dari total apples yaitu 14. Di sini hasil dari penjumlahan variabel Johnny, Mary, dan Adam yaitu 3 ditambah 5 dan ditambah 6. Hasilnya 14. Kemudian kita ke tugas berikutnya, yaitu bereksperimen menggunakan kode kita sendiri. Di sini kita diharuskan membuat variabel baru dan memberikan nilai pada variabel baru tersebut, serta kita harus menggunakan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita harus mencetak kata total number of apples, serta mencetak nilai dari variabel total underscore apples dalam satu baris. Kita langsung praktekkan saja. Kita buat variabel baru terlebih dahulu. Di sini kita gunakan nama orang. Di sini saya gunakan nama Rina dengan nilai 12 dan variabel Maya dengan nilai 2. Kemudian di sini saya menggunakan operasi aritmatika pengurangan. Kita ketikkan print, kemudian masukkan variabel Rina dan Maya. Setelah itu, di sini kita harus mencetak kata total number of apples dan mencetak nilai variabel dari total underscore apples dalam satu baris. Kita langsung saja ketikkan print total kemudian masukkan variabel total underscore apples. Setelah itu kita running.
Nah, di sini terlihat angka 10 yang merupakan nilai dari operasi aritmatika pengurangan variabel Rina dan variabel Naya. Dan di sini terdapat total number of apples sama dengan 14. Di sini menandakan bahwa kita berhasil mencetak kata tersebut dan nilai dari variabel tersebut dalam satu baris. Nah, ini merupakan hasil output dari tugas dan langkah-langkah yang telah kita praktekkan sudah sesuai apa yang diminta. Hal ini menandakan bahwa coding yang kita lakukan itu sudah benar dan sudah sesuai. Setelah coding yang kita lakukan berhasil, kita langsung ke lab yang ketiga, yaitu lab 2.4.1.9 mengenai variabel a simple converter. Di sini terdapat tujuan, skenario, dan hasil output yang diinginkan. Nah, tujuan dari lab ini yaitu agar kita akrab dengan konsep dan bekerja dengan variabel serta melakukan perhitungan dan konversi dasar. Selanjutnya kita akan bereksperimen menggunakan kode Python. Nah, skenario di sini yaitu mil dan kilometer merupakan satuan dari panjang atau jarak. Kemudian di sini kita ketahui bahwa 1 mil itu sama dengan 1,61 km. Tugas kita di sini yaitu mengonversikan mil ke kilometer dan kilometer ke mil. Adapun hasil yang diinginkan pada lab ini yaitu terlihat di sini. Nah, selanjutnya kita langsung saja untuk mempraktekannya. Pada baris ke-1 dan ke-2 itu merupakan deklarasi dari variabel kilometers dan variabel miles. Nah, tugas kita di sini yaitu mengkonversikan miles ke kilometer dan kilometer ke miles yang terdapat pada baris ke-4 dan baris ke-5. Oke, langsung saja kita hapus ini. Kita masukkan variabel miles di sini. Kemudian kita kalikan dengan 1,61. Nah, 1,61 ini kita dapatkan dari skenario yang tadi, yang kita ketahui bahwa 1 mil itu sama dengan 1,61 km. Kemudian kita beralih ke baris ke-5. Di sini kita ketikkan variabel kilometers. Di sini kita gunakan operasi aritmatika pembagian dengan 1,61. Nah, pada baris ke-7 dan ke-8 itu merupakan perintah untuk mencetak hasil output yang diinginkan oleh skenario yang kita jalankan ini. Nah, kita coba running. Di sini terlihat bahwa 7,38 mils itu sama dengan 11,88 km. Nah, kita lihat di sini hasilnya itu sama, dan 12,25 km itu sama dengan 7,61 km. Nah, di sini hasilnya juga sama. Oke, jadi berarti hasil output sudah sesuai, sehingga coding yang kita jalankan ini sudah benar. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Brilian Wahyu Hidayat dengan NPM 2115001045 dari kelas PSTC. Di sini saya akan mencoba menjelaskan subbab 2.4.1.10 tentang operator dan expression. Di sini sudah terdapat skenario, yaitu kita menggunakan tipe total dengan variabelnya x dan y, dan expression yang akan kita coba nanti yaitu 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1. Dan di kita tes nanti ada sampel inputnya
X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 1. Dan outputnya akan menghasilkan Y sama dengan 1, Y sama dengan 3, Y sama dengan 9. Oke, kita langsung ambil ke sini. Yang pertama simbolnya X sama dengan 0. Kemudian kita tulis kodenya itu sesuai dengan ekspresi di skenario. Dan karena hasil outputnya Y, kita ketahui bahwa bukan semua kalian di dalam program dan bintang 2 kali misalkan pangkat dulu. Jadi sudah selesai. Kita coba running. Hasilnya sama dengan output yang tadi, yaitu Y sama dengan 1. Kita coba X nya sama dengan 1. Ya, sama. Y sama dengan 3, di X sama dengan 1. Kemudian kita coba X sama dengan 1. Dan jawabannya sama, yaitu Y sama dengan 9. Bisa saja saya jelaskan di subbab ini, kemudian kita lanjutkan di subbab berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab 2.5.1.2 tentang comments. Comments ini dilambangkan dengan pagar seperti ini, antara berdiri depan, dan comments ini untuk memberi keterangan pada sebuah script ya, dan comments tidak akan dijalankan. Di sini terdapat program yaitu jump, menjadi detiknya itu jadi berapa lokal ya. Akan kita coba jalankan program ini. Jalan ya. Di sini hanya menampilkan hours-nya 2, itu jamnya 2, tetapi tidak berhasil menampilkan second atau detiknya, karena kan pada baris ke-8 ini masih menggunakan comment, dan di sini jadi comment, yaitu menggunakan pagar. Baik, kalau itu kita hapus pagarnya, maka hasil jalan ya berhasil berjalan, yaitu hours-nya 2 dan second in hours 7.200 didapatkan dari baris ke-8 ini, yaitu second in hours itu A dikali secondnya, di sini second 7.600 dan semuanya dan menghasilkan ini.
Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang sebab 2.6.1.9 tentang simple input dan output. Di sini sudah ada perintahnya. Kamu outputnya 9 input sama dengan variabel ke variabel B. Input masukkan variabel B. Selanjutnya yaitu lokasi masuk pengurangan kemudian tes masuk kandungan ini sub ABN. Oke, selanjutnya bisa kita langsung akan sekarang variabel ini semacam juga variabelnya 7. Di sini misalkan 3,710 3 dikali 7 min 4 3 kali 7 21 dan 3 bagi 7 0,428 dan seterusnya. 10.0 ini karena menggunakan data float dan bisa menghasilkan angka desimal seperti hasil pembagian 0,42871 dan seterusnya. Dan bentuk dari 10 desimal yaitu 10.0, 1.0, 2.0. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, halo, saya Firza Yogi dan kali ini saya akan membahas bagian 2.6.1.10 Lab Operators and Expression. Nah, di sini saya langsung aja ke skenario-nya. Nah, di sini ada ekspresi yaitu 1 per X ditambah 1 per X dan seterusnya. Dan di sini untuk hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel Y. Oke, di sini saya langsung buat saja untuk kodenya. Untuk ini saya menggunakan variabel Y sesuai dengan di skenario. Dan untuk ekspresinya langsung saja saya tuliskan di sini 1 per X ditambah 1 per
per X ditambah 1 per X ditambah 1 per X. Oke, di sini saya sudah menuliskan kodenya dan saya akan coba jalankan program ini dan saya akan masukkan untuk sampel inputnya di sini. Yang pertama sampel inputnya itu 1. Oke, di sini hasilnya adalah 0,6 sekian sekian sekian. Di sini sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Saya akan coba lagi. Untuk sampel input yang berikutnya itu 10. Oke, di sini hasilnya sudah sesuai dengan yang di tes data. Saya akan coba lagi. Untuk sampel input selanjutnya itu 100. Hasilnya 0,009 sekian sekian sekian. Ini sudah sesuai dengan yang ada di tes data. Yang terakhir sampel inputnya adalah negatif 9. Salah. Negatif 5. Oke, di sini hasilnya negatif 0,19 sekian sekian sekian. Di sini sudah sesuai ya dengan semua tes data yang ada di sini. Yang berarti untuk program yang kode yang saya tulis ini di sini sudah sesuai dengan ekspresi yang ada di skenario ini. Selanjutnya saya akan membahas bagian 2.6.1.11 Let Operator and Expression. Saya langsung saja ke skenario-nya. Di sini kita perlu untuk membuat program yang bisa menghitung waktu akhir ini untuk dari waktu awal ditambah dengan durasi. Jadi di sini ada contohnya yaitu jam 12.17 dan ditambah dengan durasi 59 menit. Nah, dia akan berakhir pada jam 13.16. Oke. Di sini saya langsung coba buat saja. Untuk yang pertama, untuk saya buat untuk jam, saya akan menggunakan variabel hour. Dan di sini untuk rumusnya saya akan menambahkan jam yang awal diinputkan dengan menit ditambah durasi dibagi dengan 60 dengan double slash supaya hasil pembagiannya ini merupakan bilangan bulat. Selanjutnya dimoduluskan dengan 24 karena di sini untuk jam itu range-nya adalah 0 sampai 23 yang artinya ada 24 jam. Selanjutnya untuk menit, untuk rumusnya saya menggunakan min untuk menit awal ditambah dengan durasi lalu dimoduluskan dengan 60 karena untuk menit sendiri dari 0 sampai 59 yang artinya ada 60 menit. Oke, untuk proses penghitungannya sudah dibuat. Selanjutnya untuk outputnya, saya akan keluarkan jam, lalu di tengahnya ada titik 2 dan terakhir ada menitnya. Oke, selanjutnya saya akan coba jalankan programnya dan akan saya coba untuk masukkan sampel input yang ada di sini. Sampel input yang pertama itu jam 12 menit 17, durasinya 59 menit. Hasilnya adalah jam 13.16, sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Oke, kita coba sekali lagi. Untuk jam 23 menit 58 dan durasi 642. Hasilnya 10.40. Sudah sama dengan hasil yang ada di sini. Terakhir untuk jam 0 menit 1 durasi 29.9. Hasilnya 1 dan 0. Oke. Sudah sesuai dengan yang ada di sini. Oke, berarti untuk program yang saya buat di sini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oke, mungkin cukup sekian saja pembahasan dari kami. Jika ada saran, kritik ataupun pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan cukup sekian dari kami dan terima kasih.